pagi semua. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada yang ingin memimpin doa? Andre? Saya Pak. Kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Andre. Baik, Bapak akan mencoba mulai presentasi kalian. Andre, Ada Pak. Angelica, Hadir, Pak. Dimas, Pak. Romana. Aduh Pak. Baik, hadir semua ya. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang bisnis online. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu saya harap kalian dapat mengerti tentang definisi bisnis online, dan saya harap juga kalian setelah mempelajari materi pada hari ini kalian dapat membangun sebuah bisnis yang berbasis online. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bisnis online? Apa, Angel? Bisnis yang tidak offline, Pak, yang tidak ada wujudnya, tapi melalui online, media sosial atau aplikasi e-commerce. Ya betul, bisnis online itu adalah bisnis yang kita pasarkan secara online. Ya, bisnis online adalah bisnis dengan menggunakan media internet sebagai media pemasaran suatu produk atau jasa. Nah, pada umumnya itu bisnis online terbagi menjadi dua. Yang pertama, product creation. Pada kelas 2 atau kelas 1 yang lalu kalian sudah mempelajari kewirausahaan atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Baik, product creation ini yaitu proses yang melibatkan berbagai tahap untuk menghasilkan produk atau memperbaiki produk yang sudah ada. Nah, jadi di sini kalian mencoba membuat produk sendiri, lalu kalian memasarkan produk tersebut. Untuk selanjutnya yaitu affiliate. Affiliate itu yaitu jenis marketingnya. Nah, jadi kalau kita ingin berbisnis dengan affiliate itu, kalian bisa mendaftar melalui toko yang memiliki produk tersebut, lalu kalian mempromosikan produk menggunakan link. Nah, jika kalian mendapatkan orang yang ingin membeli produk tersebut melalui link kalian yang kalian share itu, nah kalian akan mendapatkan komisi dari pemilik produk tersebut atau bisnis tersebut. Kalau Bapak sudah mengirim video di grup WhatsApp, coba kalian analisis dan coba kalian bentuk kelompok, terserah mau berapa kelompok. Yang penting kalian analisis isi video tersebut dan kalian presentasikan di depan. Baik Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Waktu yang diberikan berapa menit, Pak? waktu yang diberikan 10 menit cukup. Cukup, Pak. Baik. Sudah sampai mana, Andri? Kira-kira sebentar lagi. Kristi, sudah sampai mana? Sekali, Pak. Bu, ini bisnis yang baik, bisnis online yang baik itu seperti apa? 5 menit lagi waktu yang saya berikan ya. Baik Pak. Bisnis online yang baik itu apa? Karena uang, ya, sama kan? Membuat bisnis online terkait dan Iya, apa? ada yang Iya. mau ada muncul tentu berikut salah kasih kayak misalnya itu nggak ada lagi. Kalau jadi tinggi. Jadi itu Sudah ada yang siap? Tunggu, Pak, sedikit lagi, Pak. Sudah ada yang siap? Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak.
Baik, coba kelompok 1 presentasikan ke depan. Baik Pak. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara kami membuat bisnis online. Yang pertama yaitu dengan menentukan produk atau layanan. Yang kedua itu melakukan riset pasar. Yang ketiga yaitu membuat rencana bisnis. Yang keempat yaitu pilih platform online. Dan yang kelima membuat identitas brand. Lalu atur legalitas dan keuangan. Kemudian membuat konten yang menarik dan melakukan pemasaran digital dan melakukan layanan pelanggan, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan. Jadi inilah yang langkah-langkah kami dalam membuat bisnis online. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Guru. Ya, baik, apakah ada yang ingin disangka dari pernyataan kelompok 1? Tidak Pak. Ya, baik, beri tepuk tangan kepada. Selanjutnya kelompok 2. Oke, baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membangun bisnis online dengan baik. Tentunya membangun bisnis online yang baik membutuhkan perencanaan, strategi, dan eksekusi yang tepat. Di sini kelompok kami memberikan beberapa langkah agar membangun bisnis online itu menjadi lebih baik. Yang pertama adalah tentukan niche atau pasar target. Yang kedua adalah rencanakan model bisnis. Yang ketiga adalah buat rencana bisnis, yaitu seperti visi dan misi, analisis bisnis worknya. Dan selanjutnya ada bangun kehadiran online seperti platform e-commerce. Selanjutnya ada kembangkan konten berkualitas seperti konten video, blog, ataupun media sosial. Selanjutnya ada luncurkan dan promosi bisnis seperti kampanye pemasaran, adapun networknya. Selanjutnya ada analisis dan optimasi. Selanjutnya ada skalakan bisnis seperti ada ekspansi pasar. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan seperti customer service. Dan yang terakhir ada evaluasi berkala. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Bapak Guru. Ya, baik, apakah ada sambahan dari kelompok 1? Tidak ada Pak. Ya, baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, materi selanjutnya yaitu perbedaan bisnis online dan offline. Nah, di sini ada 3 perbedaan antara bisnis online dan offline. Yang pertama jangkauan pelanggan, kedua waktu operasi, ketiga biaya. Jangkauan pelanggan bisnis online itu lebih luas cakupannya ketimbang bisnis offline. Karena bisnis online itu dapat mencakup seluruh Nusantara atau bahkan seluruh dunia, ketimbang bisnis offline yang hanya bisnisnya berjalan di online ini memiliki waktu operasi yang sangat fleksibel dan lebih efisien ketimbang bisnis offline yang harus kita kerjakan di toko atau di tempat bisnis kita. Lalu biaya, secara biaya bisnis online itu sangat hemat biaya ketimbang bisnis offline, karena kan bisnis online itu hanya bermodalkan kuota internet, HP, atau lain sebagainya. Sedangkan bisnis offline itu kita harus memikirkan biaya gaji karyawan, biaya listrik, air, atau semacamnya. Terus juga kita harus memikirkan tempat yang akan kita lakukan untuk melakukan jual beli bisnis kita. Selanjutnya strategi pemasaran bisnis online. Nah, di sini Bapak memiliki strategi. Yang pertama itu SEO, kedua content marketing, ketiga affiliate, dan yang keempat social media marketing. Ketika kalian memasarkan produk kalian di platform media sosial atau di e-commerce, nah kalian membutuhkan SEO ini untuk mencari kata kunci bisnis kalian. Selanjutnya itu konten marketing. Konten marketing di sini sangat kalian butuhkan jika kalian memiliki
bisnis yang baru karena kan kalian membutuhkan sebuah konten untuk memperkenalkan bisnis kalian atau produk kalian. Yang ketiga itu affiliate. Kalian membutuhkan orang lain untuk memasarkan bisnis kalian. Nah, secara affiliate ini kalian nggak boleh pelit sama affiliator kalian supaya affiliator kalian itu memiliki semangat untuk mempromosikan bisnis kalian. Selanjutnya social media marketing. Kalian harus rajin membuat maksud saya social media marketing untuk membuat konten-konten seperti itu melalui sosial media, yaitu kelebihan bisnis online. Kelebihan bisnis online itu membutuhkan modal yang relatif kecil, proses transaksi cepat, menjangkau lebih banyak orang, dan lebih banyak media promosi. Nah, kalau bisnis online itu modal kita yang kita butuhkan hanya kecil, ya seperti yang Bapak bilang tadi. Selanjutnya proses transaksi cepat. Nah, jika kalian sebagai customer dan saya sebagai penjualnya, kalian bisa berbelanja melalui e-commerce dengan cara mentransfer atau melalui kris yang toko saya sediakan. Nah, kalian itu nggak perlu tuh mengantri seperti di toko-toko offline lainnya. Nah, selanjutnya menjangkau lebih banyak orang. Jadi kelebihan bisnis online ini ya kita bisa menjangkau lebih banyak orang dari satu Indonesia atau bahkan dunia untuk berbisnis. Selanjutnya lebih banyak media promosi itu seperti e-commerce atau media sosial lainnya. Kalian bisa memasarkan produk-produk kalian di situ. Selanjutnya itu membutuhkan kekurangan bisnis online itu ya membutuhkan pengetahuan dan skill yang lebih, persaingan yang cukup ketat, dan masih maraknya penipuan dan sulit membangun kepercayaan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi Bapak pada pagi hari ini? Andre, bisa? Angel? Bisa, Pak. Baik Angel, coba simpulkan. Online itu bisnis yang menggunakan teknologi dengan cara membantu berbagai level bisnis untuk membangun keberadaannya secara online yang kuat melalui pembuatan dan pengembangan situs web. Keberadaannya ini dapat diartikan sebagai keberadaan suatu bisnis di dunia maya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak. Ya, coba Andre. Coba saya akan memberikan kesimpulan terhadap materi bisnis online ini, di mana bisnis online menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan dan kesuksesan di era digital. Namun untuk mencapai keunggulan kompetitif, para pengusaha harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar, perencanaan yang baik, eksekusi strategi pemasaran yang efektif, serta kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dengan fokus pada faktor-faktor itu. Yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Guru, yang bisnis online dapat mencapai keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Ya baik, terima kasih Andre. Jadi bisnis online itu adalah sebuah usaha atau cara yang dimana si pelakunya ingin mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan produk tersebut dipasarkan secara online melalui e-commerce atau media sosial. Mungkin itu aja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, Andre silakan pimpin doa. Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih Andre. Meninggalkan kelas ada sebuah kata-kata, yaitu saat kita jalanin suatu bisnis itu nggak ada yang namanya langsung berhasil, pasti kita gagal terlebih dahulu. Nah, dari kegagalan itu tersebutlah kalian harus belajar untuk menjadi berhasil. Yang namanya bisnis itu pasti rugi, kalau untung itu bonus. Baik, sekian dari Bapak, terima kasih. Selamat pagi.